Saudara, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Itu tidak akan merugikan Anda. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku jamaah salat zuhur Masjid At-Taubah yang dimuliakan oleh Allah, semoga hadirnya kita di masjid ini menjadi salah satu bagian pertaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai nama masjid ini At-Taubah, orang-orang yang kembali kepada Allah untuk menggapai karunia dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kesempatan kajian zuhur singkat ini kita akan belajar apa yang dituturkan dari lisan yang sangat luar biasa seorang ulama besar, penulis kitab Ihya Ulumuddin, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, ketika beliau berkumpul bersama murid-muridnya dan beliau memberikan sebuah petuah berupa pertanyaan kepada santrinya, dan di situ ada hikmah yang besar bagi kita agar kita menjadi tahu jalan kita, apa yang harus kita lakukan. Pertanyaan pertama yang disampaikan oleh Syekh Imam Al-Ghazali, wahai para santriku, apa yang paling dekat dengan diri kalian? Bila pertanyaan ini muncul kepada kita, apa yang paling dekat dengan diri kita? Para santrinya menjawab, orang tua. Ada yang menjawab, saudara, guru, kawan, besti. Lalu sang Imam Al-Ghazali menjawab, benar, jawabanmu tidak salah, tetapi yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Para jamaah, kunci keselamatan bagi manusia, orang yang beriman kepada Allah, bila setiap orang ingat akan kematian tiba, apa yang akan terjadi? Luluh hati orang itu, baik perilaku orang itu, manfaat apa yang dibuat oleh orang itu. Kenapa? Dia tahu apa yang harus saya bawa sebagai bekal saya mati. Para jamaah, ada sebuah ungkapan Al-Kais, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah mereka yang selalu ingat akan kematian, sehingga dia mempersiapkan apa-apa yang akan dibawa mati sebagai bekalnya. Para jamaah, kalau ada orang songong, orang sombong, coba kita katakan, Pak, kita akan mati. Kalau ada orang jahat, kita katakan, ingat, hidup ini ada yang ngatur, ada kesudahan, ada pengakhiran, yaitu kematian. Sampai Nabi mengatakan, i'mal lidunyaka, perbuatlah sesukamu, isma syi'ta, lakukan, hiduplah sekemampuanmu, sekehendakmu, semaumu, ikuti hawa nafsumu, tetapi ingat, innaka mayyitun, engkau akan selonjor, engkau akan tidur yang lama, engkau akan mengalami kematian. Artinya apa? Orang yang hidup pasti akan mati. Orang mati akan mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya selama dia hidup. Maka yang pertama, justru yang paling dekat adalah kematian. Dan itu sering kita lupa. Mengapa orang
orang jadi malas sholat? Mengapa orang yang meninggalkan sholat? Mengapa orang menjadi tidak taat? Sebab mereka jauh sekali tidak ingat tentang mati. Para jamaah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Orang-orang di dunia ini lupa kalau setiap jiwa pasti akan mati. Sungguh pada hari kiamat disempurnakan setiap pahala. Barang siapa dijauhkan dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah orang-orang yang beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Para jamaah, kematian akan datang kepada siapapun. Walaupun dia seorang prajurit kelas terbaik, mampu bersembunyi di dalam besi atau baja yang kuat, pasti dia akan datang menjemputnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dan setiap orang itu akan terbelalak matanya, terkaget-kaget ketika kematian itu datang, saat dia belum siap untuk menghadapinya. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap umat mempunyai batas waktu. Kerja ada batas waktu pensiun, kan begitu. Muda ada batas waktu tua, hidup ada batas waktu pengakhiran berupa kematian. Apabila telah datang waktunya, pulang. Jadi tidak ada telegramnya, Pak, pemberitahuan besok kamu mati, tidak ada. Tahu-tahu datang, dan itu mengagetkan. Lalu saat itu mereka berteriak, ya Allah, jangan sekarang, besok. Ya Allah, jangan sekarang, minta mundur sebentar. La yastakhiruna, tidak bisa dimundurkan. Wala yastaqdimun, orang stres, orang hidupnya penuh dengan persoalan. Ya Allah, kalau gini mati saja. Wala yastaqdimun, kalau belum waktunya tidak bisa dimajukan. Semua terbelalak, Pak, di LA, Los Angeles itu. Dalam kesenangan dunianya, semua terbakar habis, terbelalak, Pak. Naudzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Yang dekat dengan diri kita adalah kematian. Bagi orang mukmin, hidup ini selalu siaga satu, Pak. Kalau kita menghadapi negeri ini, gunung meletus, banjir bandang, gempa bumi terjadi, siaga satu, Pak. Mulai reda, siaga dua, aman, siaga tiga. Ternyata hidupnya orang yang beriman selalu dalam keadaan siaga satu. Kenapa? Kematian akan menjemputmu sewaktu-waktu. Maka kita mempersiapkan diri. Maka orang yang taat ibadah adalah orang yang menunaikan siaga satu dalam kehidupan. Subhanallah. Yang kedua, apa yang paling jauh dengan dunia ini? Yang paling jauh dengan dirimu di dunia ini? Apa yang kita katakan? Mungkin ya negeri Cina, ya mungkin negara-negara internasional di sana yang jauh.
tidak salah. Yang jauh dari diri kita di dunia ini adalah masa lalu. Para hadirin, masa sekarang, kemarin, sekarang akan datang. Masa lalu, saat ini, masa depan. Masa sekarang hampir tidak ada. Saya bicara, apa yang meluncur dari lisan saya barusan, itu sudah masa lalu. Kita mungkin pakai koridor ukuran hari. Selasa itu masa lalu, Rebu hari ini, kan begitu. Tapi yang paling dekat, barusan yang kita lewati itu masa lalu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada orang punya masalah, sudahlah, move on. Cerahkan masa depanmu, lupakan masa lalumu. Itu teori motivasi. Tetapi sesungguhnya masa lalu bukan sesuatu yang kita lupakan. Masa lalu bukan yang gampang kita tinggalkan. Tetapi masa lalu ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak masa lalu yang luang waktunya, lalu kita sia-siakan, kita abaikan, kita lalaikan dari amal kita, dari kebaikan kita, dari kesolehan kita. Kita tidak melakukannya. Ketika sudah berlalu masa itu, kita tidak akan bisa kembali, jauh sekali. Maka sekarang, kesempatan apa, luang waktu apa, jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Kenapa? Hari ini akan menjadi sejarah bagian masa lalu. Kalau sudah dilalaikan, tak akan bisa kembali. Kesempatan hari ini belum tentu akan datang esok hari, dan seterusnya dan seterusnya. Yang paling jauh adalah masa lalu. Yang ketiga, apa yang paling besar di dunia ini? Maka para santri menjawab, bahkan mungkin kita pun ikut menjawab. Matahari, gunung, bulan itu besar. Kita dari sini melihatnya jadi kecil, tapi secara teori ilmiah itu sangat besar. Lalu kata Imam Al-Ghazali, tidak salah muridku, tapi yang paling besar dari diri kita adalah hawa nafsu. Ketika orang dihinggapi hawa nafsu, besar sekali untuk kita menyingkirkannya, sulit. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Sebab nafsu manusia akan menjadi jelek, menjadi buruk. Di dalam Al-Quran Allah memberikan tamsil. Surat Al-A'raf 179, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh dijadikan isi neraka itu kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Kenapa mereka begitu? Sebab mereka memperturutkan hawa nafsunya. Lahum qulubun la yafqahuna biha, diberikan hati, tak digunakan untuk berpikir, untuk merasakan, tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, diberikan mata, tidak dipergunakan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha, diberikan telinga, tidak diperdengarkan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Balhum adall, bahkan lebih buruk daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu adalah orang-orang yang melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hawa nafsu, hati-hati. Maka perlu peredam hawa nafsu. Apa itu? Datang ke Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, apa yang paling berat di dunia ini? Yang paling berat dijawab oleh santrinya, gajah besar, berat, besi, beton, berat. Kata Imam Al-Ghazali, benar. Tapi yang paling berat adalah memegang amanah.
amanah itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipertanyakan amanah itu, mengapa engkau tidak memegang amanah, tidak menunaikan amanah, tidak bertanggung jawab atas amanah itu. Na'udzubillah min dzalik ya Allah. Yang kelima, apa yang paling ringan di dunia ini? Dijawab oleh para santri, angin, kapas, debu, daun-daun yang sudah sangat kering, ringan. Tidak salah, yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Enteng, gak sholat, gak ate sholat, gak popo, ringan. Orang meninggalkan sholat bahkan tanpa merasa berdosa, tidak merasakan ini kewajiban dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Sholat itu ringan sehingga orang-orang gampang meninggalkan sholat. Padahal awwalu ma yuhasabu bil abdu as-shalah. Pada hari kiamat akan dipertanyakan yang pertama kali oleh Allah ada tentang sholatnya. Maka siapa yang sholatnya baik akan baik, mempengaruhi amal yang lain jadi baik. In fasadat, maka kalau sholatnya buruk akan hancur semua amalnya. Na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir, yang keenam, apa yang paling tajam di dunia ini? Maka dijawab pedang. Itulah yang paling tajam. Kata Imam Al-Ghazali, benar, pedang itu tajam, apalagi samurai katanya yang terkenal tajam. Tapi yang paling tajam adalah lidah manusia. Ada ungkapan, kalau pedang lukai tubuh masih kan ada harapan sembuh, tapi lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari? Itu sulit. Orang tersakiti hatinya, lalu orang yang menyakitinya minta maaf, maafkan saya telah menyakiti hatimu. Lalu orang ini terpaksa memaafkan, lalu dia baik-baik saja, tapi di hatinya luka itu masih terasa dan masih ada. Itu tajam, lidah manusia tajam. Oleh karena itu berhati-hatilah dalam berkata-kata. Selalulah berkata yang baik, karena dia merupakan bagian dari amal soleh kita di dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kepada Allah jualah kita memohon, semoga apa yang kita kaji siang ini dijadikan manfaat oleh Allah. Allah yang menghanjamkan ilmu manfaat, Allah yang membimbing kita di jalan manfaat, didekatkan kita kepada kebaikan-kebaikan, dijauhkan kita dari keburukan-keburukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi